Ini adalah cerita ketiga yang ada di channel saya. Cerita ini datang dari seseorang bernama Indra yang kini tinggal di Jakarta. Indra menceritakan pengalaman yang dialami di sebuah kosan ketika dia masih berkuliah di Bandung. Di tahun pertama kuliahnya, Indra memilih sebuah tempat kos yang cukup mahal, yakni sekitar 4 juta per tahun. Pada saat itu, dengan harga 4 juta, kosan tersebut termasuk kosan yang cukup mewah. Tidak ada sesuatu yang mistis atau horor yang Indra alami ketika dia ada di tahun pertama di kosan tersebut. Atas dasar beberapa pertimbangan, Indra pun memutuskan untuk pindah kosan di tahun kedua dia berkuliah. Sebenarnya, kosan baru yang Indra tempati lebih cocok disebut sebagai rumah petak. Karena bukan hanya terdapat 1 kamar, namun terdapat ruang tamu, 2 kamar, 1 dapur, dan 1 kamar mandi. Awalnya Indra berpikir bahwa kosan kedua tersebut akan memiliki harga yang mahal. Namun tidak disangka ternyata kosan tersebut dapat disewa dengan harga yang lebih murah. Dengan luas yang lebih besar. Selain itu juga Indra bisa membagi biaya sewanya dengan temannya. Dalam 1 tahun, rumah petak itu dapat disewa dengan harga 6,5 juta rupiah. Itu pun dapat dibagi 2 dengan temannya. Sehingga Indra berharap di tahun keduanya, kosan barunya itu dapat memberikan suasana yang lebih membuat dia lebih betah. Di hari pertama kepindahan, Indra melihat bahwa kosannya itu sangat kotor. Kemudian terdapat banyak botol-botol minuman bekas. Kosan atau kita sebut sebagai rumah petak saja ya, dilapisi oleh cat hijau tua dengan pencahayaan yang baik. Jendelanya juga besar. Namun mungkin karena sudah lama tidak ditempati, rumah petak tersebut sedikit lembab. Di hari-hari pertama, Indra sudah mendapati beberapa gangguan, berupa sekelebat bayangan berwarna hitam. Namun Indra tidak terlalu memperdulikannya. Hingga akhirnya hari-hari berlalu dan Indra mengalami ketindihan. Bukan sekali, namun beberapa kali. Namun Indra masih berpikir itu ketindihan biasa. Meskipun pada prosesnya Indra selalu sulit untuk bangun dari ketindihan tersebut. Kalaupun bisa bangun, kepalanya menjadi sangat pusing dan berat. Kemudian ingin tidur lagi. Semakin hari, ketindihan itu semakin parah. Sampai suatu saat, ketika Indra ketindihan dan berhasil bangun, Indra melihat sesosok bayangan hitam di pojok kamarnya. Lagi, Indra tidak mempedulikannya. Setelah beberapa bulan berlalu dengan gangguan yang sama, Indra dikejutkan dengan sebuah kejadian. Malam itu, Indra tidur cukup larut, sekitar pukul 2. Dan pukul 5 pagi, Indra pun terbangun.
Namun ada sesuatu yang aneh. Beberapa barang milik Indra tidak ada di tempatnya. Seperti handphone, laptop, dan juga sejumlah uang. Kesemua benda itu ada di kamar Indra. Dan itu cukup membuatnya bingung bagaimana benda-benda itu bisa hilang, atau bagaimana bisa ada kemalingan, sementara pintu utama sudah dikunci, dan pintu kamar Indra pun dikunci dengan menggunakan selot. Kalaupun ada yang memaksa masuk, pasti slot pintu itu sudah rusak, dan Indra sudah pasti terbangun. Kembali lagi Indra berpikir positif. Mungkin saja benda-benda itu hilang ketika dia tidak berada di rumah petak. Dan Indra juga yakin pasti bukan temannya yang mengambil. Karena pada saat kejadian, temannya sedang tidak berada di rumah petak. Keesokan harinya, seperti biasa, Indra mengalami ketindihan lagi. Namun kali ini cukup parah. Ada yang mengganggunya dan mencoba membangunkannya dari tidur. Dengan sangat jelas Indra dapat mendengar namanya dipanggil. Dengan suara yang cukup rendah, namun seram dan keras. Tak hanya mendengar suara-suara saja, Indra juga merasa bahwa pundaknya digoyangkan. Hingga akhirnya Indra pun bisa membuka mata, namun dalam keadaan yang tidak biasa. Indra tidak pernah tertidur dalam posisi telentang dengan kedua tangan seperti sedang sholat. Namun saat dia terbangun saat itu, tubuhnya terlentang dan kedua lengannya bertumpuk seperti posisi orang sholat. Dalam kondisi itu, Indra melihat sosok hitam yang berada di pojokan mendekat dan terus mendekat ke arah wajahnya. Dan Indra dapat melihat sosok itu memiliki wajah yang hitam, gigi yang kuning, dengan mata merah menyala. Dan makhluk itu melihat Indra sambil terus tertawa-tawa, sementara Indra tidak bisa bangun. Beberapa hari setelah kejadian itu, Indra memutuskan untuk mengikuti sebuah kegiatan olahraga yang disebut dengan Tivan. Olahraga itu memiliki nilai religius. Dan katanya juga memiliki manfaat untuk mengeluarkan energi negatif yang ada di dalam tubuh. Setelah beberapa kali mengikuti kegiatan Tivan, Indra bercerita bahwa ada suatu kejadian yang tidak menyenangkan. Ketika Indra dan beberapa temannya melakukan posisi sedikit kayang, teman-teman Indra dan juga guru Tivan melihat Indra pun terjatuh. Indra pingsan. Dan tanpa sadar, ternyata Indra kesurupan. Indra mengajak guru Tivan berkelahi. Dalam suasana yang kacau itu, guru Tivan Indra pun melakukan sebuah treatment, yakni ruqyah. Dan dalam proses ruqyah tersebut, guru Indra dan teman-temannya mengatakan bahwa Indra mengeluarkan sebuah suara
yang rendah juga berat. Setelah mendapatkan cerita dari teman-temannya, ketika Indra sadar, suara itu mirip sekali dengan suara yang Indra dengar dari makhluk hitam yang ada di rumah petaknya. Indra yang berharap agar energi negatif yang ada di tubuhnya keluar, ternyata harus menerima bahwa dia masih diikuti. Guru Tivan Indra mengatakan bahwa memang ada sesuatu yang menempel di pundak Indra, sehingga Indra pun merasa tubuhnya selalu terasa berat. Karena sudah tidak tahan, Indra pun mendatangi sebuah pusat ruqyah. Dan pihak dari pusat ruqyah tersebut mengatakan bahwa yang harus diruqyah bukan hanya Indra, melainkan juga rumah petak itu. Indra pun mengikuti apa yang disarankan oleh pusat ruqyah. Di rumah petak itu, Indra menjadi semakin sering membacakan beberapa surat Al-Quran dan juga menyetel rekaman murotal Quran agar suasana rumah petak itu menjadi lebih sejuk. Dan akhirnya Indra pun merasa sedikit lebih tenang karena gangguan itu berkurang. Namun suatu hari Indra mencium sebuah bau yang datang dari kamar mandi. Baunya mirip dengan bau telur busuk. Indra pun mengecek ke area kamar mandi tersebut. Dan Indra tidak menemukan apa-apa. Indra tidak menemukan telur busuk atau mungkin bangkai dari binatang yang mati yang ada di sana. Namun Indra bertemu dengan sosok hitam itu lagi. Tanpa pikir panjang, Indra pun akhirnya pindah. Padahal belum 1 tahun Indra menempati rumah petak tersebut. Di kosan barunya, Indra merasa lebih aman. Karena dia sudah tidak mengalami gangguan berupa ketindihan ataupun pundaknya yang terasa berat. Setelah berada di kosan baru, Indra mendengarkan rumor dari orang-orang bahwa di sebelah rumah petak tersebut terdapat juga kosan lain. Dan menurut rumor yang beredar, di kosan lain itu sempat terjadi peristiwa bunuh diri. Namun Indra tidak mau menghubungkan apa yang dialami dengan kejadian naas yang pernah terjadi beberapa waktu yang lalu. Ada satu hal yang bisa Indra ambil dari kejadian yang dialami, bahwa untuk menempati sebuah kosan atau rumah petak, kita harus melakukan survei terlebih dahulu mengenai keadaan kosan atau rumah petak tersebut. Kita harus melihat bagaimana kondisi kosan tersebut. Jangan karena memiliki harga yang murah, kemudian dengan begitu saja kita memutuskan untuk menempati tempat yang sama sekali kita tidak kenal. Semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Indra. Terima kasih.